Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan membahas tentang tren dan aplikasi Big Data. Menurut sumber yang saya ambil dari Universitas Multimedia Nusantara, Big Data adalah kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi. Big Data merupakan kumpulan data yang begitu besar dan kompleks, yang tidak dapat ditangani oleh metode penyimpanan dan analisis tradisional. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dan mengekstrak wawasan, data ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berpikir. Selanjutnya ada tren Big Data. Menurut sumber yang saya ambil dari Innowise, ada 10 tren Big Data Analysis. Yang pertama ada wawasan data berbasis AI secara real time. Artificial Intelligence dan Machine Learning merevolusi pemrosesan Big Data. Solusi AI dapat mengotomatiskan hingga 70% dari semua pekerjaan pemrosesan data dan 64% dari pekerjaan pengumpulan data, memainkan peran penting dalam identifikasi pola dan pembuatan algoritma pengambilan keputusan. Yang kedua ada pelaporan ESG dan konsolidasi data. Pelaporan ESG dalam kurung lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi tren penting dalam Big Data, terutama di Eropa. Tempat kerangka regulasi berkembang pesat. Aspek utama dari pergeseran ini adalah fokus pada legitimasi klaim ESG dan mitigasi praktik greenwashing. Yang ketiga ada integrasi dan sentralisasi data. Tren Big Data utama pada tahun 2024 adalah konsolidasi data dari berbagai sistem ke dalam suatu solusi penyimpanan terpadu. Langkah ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan akan manajemen dan analisis data yang efisien, khususnya untuk pelaporan keuangan dan produksi. Yang keempat adanya komputasi kuantum dan data besar. Komputasi kuantum merupakan pergeseran dari komputasi tradisional yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Komputasi ini beroperasi pada qubit yang tidak seperti bit klasik yang bernilai 0 atau 1. Dapat berada dalam beberapa kondisi secara bersamaan. Yang kelima ada demokratisasi akses data. Demokratisasi data adalah tren utama dalam Big Data, memperluas akses ke analisis data di luar Departemen Teknologi Informasi khusus hingga mencakup staf non-teknis di dalam perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Rahmatika. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tren Big Data yang keenam, yaitu tata kelola dan keamanan data. Pada tahun 2024, tata kelola dan keamanan data dalam Big Data semakin memprioritaskan kontrol yang lebih kuat dan pendekatan modern. Menurut laporan keadaan keamanan data Immuta, sekitar 35% profesional data memprioritaskan inisiatif terkait keamanan data. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu pertimbangan etika dan dampak sosial. Yang pertama yaitu privasi dan persetujuan data. Privasi dan persetujuan data, penggunaan data yang etis dimulai dari cara pengumpulannya. Ada peningkatan penekanan pada upaya memperoleh persetujuan eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan data pribadi mereka. Yang kedua, bias dan keadilan dalam AI. Pertimbangan etis memastikan sistem AI adil dan tidak melestarikan bias sosial yang ada, khususnya di area sensitif seperti perekrutan, penegakan hukum, dan persetujuan pinjaman. Yang ketiga, transparansi dalam
penggunaan data. Organisasi didorong untuk bersikap transparan tentang cara mereka menggunakan data. Transparansi membangun kepercayaan dengan pengguna dan pemangku kepentingan, menjamin bahwa data tidak digunakan dengan cara yang dapat dianggap menipu. Yang keempat, manfaat sosial. Perusahaan diharapkan menggunakan data dengan cara memberi manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan hasil kesehatan masyarakat, menyempurnakan perangkat pendidikan, atau mengatasi masalah lingkungan. Yang terakhir, inovasi yang bertanggung jawab. Ini melibatkan keseimbangan antara pengejaran kemajuan teknologi dengan pertimbangan potensi dampak negatif pada masyarakat. Yang selanjutnya, yang ke-8, solusi khusus industri. Tren solusi spesifik industri dalam big data didorong oleh pengakuan bahwa berbagai industri memiliki kebutuhan data yang unik. Tren ini mencerminkan peralihan dari solusi seragam ke pendekatan yang lebih disesuaikan yang mempertimbangkan nuansa spesifik setiap industri. Next, yang ke-9, integrasi IoT dan Big Data. Tren ini adalah tentang memanfaatkan sejumlah besar data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dan menggunakan analitik Big Data untuk mengekstrak informasi yang berharga. Salah satu contoh penting dari IoT dan integrasi Big Data adalah di sektor pertanian. Oke, next. Yang ke-10, fokus pada visualisasi data. Seiring bertambahnya volume dan kompleksitas data, kemampuan untuk memvisualisasikan dan menginterpretasikan data ini menjadi semakin penting bagi organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Umar tentang aplikasi Big Data di berbagai bidang. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya bidang bisnis dan pemasaran. Perusahaan e-commerce seperti Amazon dan Alibaba menggunakan big data untuk menganalisis perilaku pelanggaran, preferensi, dan riwayat pembelian. Dengan informasi ini, kita dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat sasaran, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Oke, baiknya ada bidang kesehatan. Dalam sektor kesehatan, big data digunakan untuk menganalisis catatan medis pasien dan data genomik dan informasi kesehatan lainnya. Hal ini memungkinkan pengembangan terapi yang lebih profesional dan efektif, serta membantu dalam penelitian penyakit dan pengobatan. Berikutnya ada bidang keuangan. Bank dan lembaga keuangan memanfaatkan big data untuk mengidentifikasi atau mendeteksi penipuan dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan. Selain itu, mereka juga menggunakan data untuk memahami perilaku pelanggaran dan penawaran layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan big data untuk meningkatkan layanan publik, seperti mengoptimalkan lalu lintas dengan sistem transportasi cerdas yang menganalisis data real-time di jalan raya. Berikutnya ada bidang pendidikan. Institusi pendidikan memanfaatkan big data untuk menganalisis pola belajar siswa, memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Selanjutnya ada bidang agrikultur. Dalam bidang pertanian, big data digunakan untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan pertumbuhan tanaman. Data ini membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai penanaman dan perawatan tanaman, sehingga meningkatkan hasil panen. Berikutnya ada media dan hiburan. Platform streaming seperti Netflix, YouTube menganalisis data pengguna, termasuk riwayat tontonan dan preferensi, untuk memberikan rekomendasi konten yang lebih relevan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Oke, baik, sampai di sini saja penjelasan dari kami semua. Tiba di akhir video. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.